Sebagai kampus baru, Universitas Saintek Muhammadiyah terus bergerak untuk maju, salah satunya dengan terus melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan. Salah satunya mendapatkan kepercayaan membuat 6 video microlearning Kementerian Kemendikbudristek Dikti pada 2023 lalu, bersanding dengan kampus unggul di berbagai daerah di tanah air. Dalam proses pembuatannya, kolaborasi dilakukan antara dosen dan mahasiswa film dan TV serta sains komunikasi, hingga video microlearning selesai dan ditonton untuk puluhan ribu sekolah di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU, jumpa lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner, program kerjasama antara TV Muhammadiyah dengan Universitas Saintek Muhammadiyah. Dan setelah kita membahas profil-profil dari program studi yang dimiliki oleh Universitas Saintek Muhammadiyah, kita akan mengupas lebih dalam lagi beberapa kerjasama-kerjasama yang sudah dilakukan oleh Universitas Saintek Muhammadiyah untuk mengenalkan kepada mahasiswanya, dan juga ini merupakan prestasi. Salah satunya adalah hibah video microlearning yang memang pada waktu itu mendapatkannya ini sesuatu hal yang luar biasa di tengah keterbatasan dan juga masih menjadi universitas yang baru, tapi sudah mendapatkan kepercayaan untuk membuat video microlearning ini. Dan salah satu inisiator yang juga menjadi salah satu mediasi untuk pada akhirnya proyek hibah ini bisa terrealisasi adalah Kepala Program Studi Sains Komunikasi Pak Muhammad Rida. Assalamualaikum Pak Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rida, ini adalah menarik sekali ketika Universitas Saintek Muhammadiyah sebagai kampus yang baru sudah berhasil mendapatkan hibah video microlearning begitu ya, dengan 6 video, dan di tengah keterbatasan yang ada. Bisa diceritakan awal muasalnya seperti apa sih? Ya, terima kasih Bu Arina, asal muasal dari program pembuatan video microlearning ya. Iya. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih, jangan sampai mungkin ada yang belum tahu apa sih video microlearning itu ya. Boleh. Jadi video microlearning itu ialah video pembelajaran, sederhana video pembelajaran bagi guru-guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan di seluruh Indonesia, baik dari tingkat SD sampai SMA sederajat, di bawah naungan Kemendikbud. Dalam hal ini yang sekarang dipecah 3 ya, dulu kan masih menyatu Kemendikbudristek Dikti. Iya. Jadi seluruh guru SD, SMP, SMA itu mengakses tadi aplikasi video microlearning yang isi kontennya itu dibuat oleh universitas. Nah, salah satunya sains komunikasi yang dipercaya. Jadi video microlearning itu ditonton oleh lebih 3 juta guru di seluruh Indonesia. Tentunya ini harus selektif ya. Tapi alhamdulillah, meskipun sains komunikasi ini merupakan prodi yang baru, prodi yang baru dan juga film dan TV dalam hal ini ya. Tapi kita bisa mendapatkan program tersebut, program swaklola jadinya, hibah jadinya. Nah, ini ternyata setelah kami amati, kami di Universitas Saintek Muhammadiyah tentang prodi film dan TV itu menjadi satu-satunya Universitas Muhammadiyah yang mendapatkan program tersebut. Dan ternyata juga luar biasanya dari 10 penerima hibah tersebut universitas, ternyata mayoritas akreditasi unggul. Di situ ada, boleh saya sebut? Boleh. Kampusnya enggak? Kan swasta semua ya, ada 10 swasta, kampus swasta, terpilih ini itu ada UPH, ada UMN, Multimedia Nusantara, ada juga BINUS di situ, ada juga Telkom. Nah, di situ ya kampus-kampus saya rasa itu sudah pada kenal sebagai kampus unggul di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita Universitas Saintek Muhammadiyah, meskipun baru 3 tahun ya, tentunya prodi kami ini tahun kedua kemarin. Nah, itu masih baru, tapi kami bisa meyakinkan, meyakinkan karena memang awalnya kami diundang.
diundang oleh Kemendikbud, dalam hal ini sebenarnya Prodi Film dan TV. Iya, Prodi Film dan TV. Dan Apa TV. itu? Ada ceritakah di situ? Iya, ada undangan dari Kemendikbud untuk Prodi Film dan TV. Iya. Untuk memang sampaikan ada program dikumpulkan seluruh program studi. Mau diberikan kepada beberapa universitas swasta yang dirasa qualified untuk mengerjakan program tersebut. Iya. Ya, seluruh universitas se-Indonesia memiliki program film dan TV swasta ya hadir di situ. Sampai juga ada Presiden University di situ. Ada juga IKC di situ. Iya. Ada pokoknya seluruh universitas yang memiliki program film dan TV itu hadir. Setelah kami diberi pembobotan terkait program tersebut, saya pulang dan menyampaikan program tersebut ke kampus. Iya. Sampaikan ada prodi, ada program ini pembuatan film microlearning yang seperti yang saya sampaikan tadi, proseduralnya capaiannya yang tadi akan menjadi konten di platform Merdeka Mengajar namanya platformnya. Disitulah akan kita terupload video kita dan kita mendapatkan keuntungan juga karena nanti logo kita Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah akan menjadi logo yang akan dilihat oleh 3 juta guru Indonesia dalam video tersebut. Iya. Nah, ini menariknya adalah kenapa ini adalah yang diundang adalah program studi film dan TV begitu yang hadir di beberapa kampus seluruh Indonesia begitu ya. Dan kenapa yang hadir pada waktu itu adalah Kaprodi Kewirausahaan dan juga Kaprodi Sains Komunikasi. Iya. Ya, pertama tentunya karena kita kampus baru ya. Iya. Jadi segala apa yang peluang membuat yang bisa. Pasti ada cerita menarik kan di situ. Jadi tadi karena harusnya kan memang film dan TV yang hadir ya. Iya, betul. Cuma ada kendala, ada halangan, ada mungkin bersama aktivitas Kaprodi kami. Jadi saya dan Kewirausahaan juga hadir mewakili. Tentunya saya bilang tadi kan di episode sebelumnya saya sampaikan bagaimana prodi kami, ya kan, bagaimana dosen-dosen kami juga, dan kami harus memaksimalkan segala peluang tantangan yang ada di kampus kami. Nah, makanya kami mencoba mengamati kira-kira ada peluang nggak untuk kita mengeksekut proyek tersebut. Alhamdulillah kita lakukan. Dan luar biasanya pemirsa dengan komitmen dan juga pengalaman yang banyak dari Pak Rida dan juga beberapa dekan begitu ya untuk dalam proses negosiasi dan juga lobby dan juga meyakinkan kepada kementerian begitu pada akhirnya juga meyakinkan Kaprodi dan juga Prodi Film dan TV untuk mengeksekusi begitu ya. Dan itu juga butuh perjuangan sekali di awal-awal Pak Rida, dan itu mengucapkan terima kasih juga. Pasti program studi akhirnya bisa menjadi jembatan untuk mahasiswa di Prodi Film dan TV termasuk Sains Komunikasi juga yang ikut terlibat dalam proses pembuatan ini. Proses perekrutannya seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Oh iya, betul tadi disampaikan di awal, saya sampaikan juga bahwa memang saya sampaikan di awal bahwa kita tahu bahwa kita masih baru, tapi saya bilang bahwa kita Sains Komunikasi, saya juga sangat sayang kalau kita mengajarkan mahasiswa kita negosiasi, public speaking dan sebagainya, ketika dosennya sendiri tidak bisa maksimalkan itu untuk melobi dan sebagainya. Akhirnya dengan analisis tadi kan saya bilang juga kampus kami, prodi kami riset, kita meriset nih peluang, tantangan sebagainya, analisis secara analisis SWOT. Bagaimana kita bisa meyakinkan, padahal sebenarnya program ini udah lewat pendaftarannya sebenarnya. Cuma itu tadi kemampuan kita menganalisa peluang yang ada untuk memasukkan meyakinkan para pemangku kebijakan untuk menerima Sains Komunikasi UNSM sebagai universitas, menjadi salah satu universitas penerima hibah tersebut. Akhirnya kita mendapatkan hal tersebut, meskipun tadi Ibu sempat bilang ada beberapa dosen juga merasa sepertinya untuk tahun ini kita belum dulu, nanti tahun depan. Tapi kalau saya bilang kalau bisa tahun ini kenapa harus nunggu besok? Belum tentu juga besok masih ada programnya kan? Kita kan tidak tahu nomenklaturnya berubah-ubah ya kan, kebijakan juga berubah-ubah dan sebagainya. Nah, itu selesai semua, kita sudah ACC diterima sebagainya, sudah MOU, lanjut ke perekrutan mahasiswa. Juga seru Pak, karena tadi mahasiswa kita kan Sains Komunikasi ya paling tua kalau tahun lalu kan berarti semester 4 angkatannya, baru semester 4. Tapi kita mau nggak mau kita pressure mereka untuk belajar lebih cepat dari biasanya.
Alhamdulillah juga kami memiliki prodi film dan TV yang luar biasa dalam dunia perfilman dan pertelevisian. Jadi bisa mengajarkan dengan lebih detail terkait bagaimana proses-proses dalam pembuatan video microlearning ini. Nah tentunya saya bilang tadi adik-adik kami yang dari daerah merantau ke Jakarta kuliah, bukan dari keluarga yang memang paham dunia broadcast, apalagi mungkin mengenal alat-alat dalam broadcast atau mungkin pembuatan film dan TV dan sebagainya, mungkin baru menyentuh kamera-kamera tersebut pada saat itu, ya tentunya menjadi tantangan tersendiri. Namun kan kami bilang bahwa kami diisi oleh tim-tim dosen yang kuat, yang luar biasa, profesional di bidang itu, praktisi luar biasa, yang membantu kami untuk mendidik mahasiswa secara praktek bagaimana pengambilan gambar angel, pembuatan naskah dan sebagainya, sampai hal clapper dan sebagainya, itu luar biasa sekali. Saya juga banyak belajar di situ. Maksudnya itu jujur karena bukan dunia kami ya. Kami hanya bisa menegosiasi, meyakinkan kami bisa, tapi dalam perjalanannya kalau kami diharapkan kayaknya berat sekali. Akhirnya juga bisa mengenal apa aja ya yang ada di proses suatu produksi video itu. Ternyata ada komponen-komponen job desk yang mereka pada akhirnya mengenalnya begitu, seperti UPM, kemudian sutradara begitu, dan juga apa sih pekerjaan lighting man, kemudian clapper. Nah itu juga akhirnya editornya ternyata ada beberapa tahap yang luar biasa begitu. Nah itu akan menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa ke depannya untuk mahasiswa, yang ternyata juga tidak hanya bisa dirasakan oleh mahasiswa film dan TV, tapi juga mahasiswa dari sains komunikasi. Adakah kemarin yang terlibat juga selain sains komunikasi dan juga film dan TV? Kami justru melakukan semua mahasiswa prodi ya, karena mungkin juga belum terlalu banyak. Ada komputer juga kalau nggak salah kemarin. Ada, untuk BTS ya, video BTS kalau nggak salah. Ada beberapa siswa yang kita terlibatkan, karena memang ini kan lumayan cukup butuh banyak kru ya. Iya, betul. Kan tadi menyampaikan memang kita terbatas, tapi yang penting saya bilang adik-adik mau belajar, kita akan fasilitasi, memaksimalkan apa yang perlu teman-teman pelajari dalam waktu yang singkat. Alhamdulillah tadi melibatkan beberapa prodi ya, tidak cuma film dan TV, sains komunikasi, ada kewirausahaan, ada juga tadi Fasilkom juga sampai kita libatkan 1-2 orang, nggak apa-apa, untuk mereka justru itu melatih tingkat kepercayaan diri mereka. Nah, ada mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di angkatan pertama film dan TV. Nah, itu bisa diceritakan nih juga menjadi peran penting dalam suksesnya pembuatan video microlearning ini. Ya, betul. Bahwa di prodi film dan TV itu kan kebetulan juga sudah ada satu yang memiliki PH ya. Prodi in-house, kami libatkan langsung sebagai director di proyek tersebut untuk tadi agar mereka dia juga bisa memaksimalkan ilmunya, mengajarkan kepada teman-teman kampusnya juga, adik tingkatnya juga, adik-adik juniornya juga. Alhamdulillah tadi manfaatnya bahwa anak-anak ini timbul bekerja di bawah tim gitu ya. Ada peningkatan kepercayaan dirian mereka, ternyata itu ada dampak terhadap peningkatan kepercayaan dirian mereka sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program. Mungkin ada di situ ada aktivitas kolaborasi bersama ya, satu sama lain. Jadi mereka ada proyek bareng-bareng yang betul-betul proyek ini bukan proyek ya main-main. Mereka proyek ini ya karyanya akan dinikmati tadi oleh 3 juta guru. Jadi mereka mungkin dirasa tanggung jawab mereka lebih tinggi. Mereka merasa ini hal penting. Kalau kita nggak serius, bisa bahaya nih nama kampus kita ini tuh. Ternyata setelah proyek itu selesai, program tersebut selesai, kita bisa melihat ada peningkatan rasa tanggung jawab, percaya diri terhadap mahasiswa kita. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya Pak. Nah nanti kita akan melihat dan juga biar Pak Rida ini menceritakan sebenarnya proyek-proyek seperti ini itu adalah sangat program yang kesekian kalinya. Nanti bisa diceritakan lebih dalam, tapi kita jeda sejenak pemirsa TVMU, tetaplah bersama kami akan segera kembali di Saintekmu Corner. Baik pemirsa TVMU, kembali lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner, masih bersama dengan Pak Muhammad Rida selaku Prodi Sains Komunikasi, yang kebetulan beliau adalah salah satu inisiator dalam program
hibah video micro learning Kemendikbud pada waktu itu. Nah, Pak Rida tentu saja tadi sudah menceritakan prosesnya, kemudian strugglingnya bagaimana, proses perekrutannya seperti apa. Ini sebenarnya video micro learning ini adalah program pemerintah yang sudah dilakukan berapa tahap sih? Saya kurang detail ya, tahap-tahap sebelum kami itu ada berapa, tapi saya kami memang 1 tahun sebelum kami ini juga sama melibatkan universitas, tapi sebelumnya langsung ke PH. Jadi ada beberapa tahun program ini. Nah, saya ingatnya 1 tahun ke belakang saja. Sebelum kami. Nah, memang alhamdulillah di proyek ini kita dilibatkan karena tadi kan itu base-nya ada ada platform yang harus diisi konten, dan konten ini melibatkan universitas. Baik. Nah, makanya dari itu program ini tentunya memiliki nilai tambah bagi universitas, dan hadirnya platform itulah yang membuat program ini bisa hadir. Iya. Nah, tentunya sebenarnya tujuan pemerintah sendiri atau di Kementerian Kemendikbud pada waktu itu untuk membuat program ini tuh dan kemudian mengajak kampus-kampus yang memiliki program studi film dan TV itu apa maksudnya? Tentunya dengan sejalan sih dengan kurikulum Kemendikbudristek di bawah pimpinan Pak Nadiem Makarim ya, Mas Nadiem, yang kurikulum merdeka. Jadi bagaimana guru-guru terutama itu bisa merdeka belajar, ya kan, tidak perlu harus ikut seminar-seminar, datang ke Jakarta dan sebagainya, ya kan, cukup mereka dari gadget, mereka bisa belajar. Dan juga kampus akhirnya mendapatkan juga pengalaman merdeka untuk belajar juga di secara real industri gitu ya. Bagaimana industri perfilman dan sebagainya kan, membuat video, ya kan, secara detail, jadi prosedurnya juga jelas. Baik. Ya, bagaimana editornya juga bagaimana editor itu hasil karyanya juga diamati dulu, terus kalau tidak cocok dikembalikan dulu lagi. Iya, gitu. Jadi ada proses QC yang cukup detail. Iya. Nah, dari proses yang cukup rumit tadi ya, mulai dari praproduksi, kemudian produksi, pasca produksi pun juga sangat detail sekali. Jika memang dirasa kurang tepat, masih dikembalikan hingga akhirnya direvisi dan direvisi kembali begitu. Melihat proyeksi seperti ini, bagaimana Universitas Saintek menanggapinya? Iya, tentunya yang pertama ini kan ibarat sebuah sajian atau menu makanan yang akan kita hidangkan. Tentunya kementerian ingin yang terbaik. Iya, ingin yang terbaik untuk disajikan kepada guru-guru sebagai bahan pembelajaran. Betul. Jangan sampai yang disajikan oleh penyaji ini ternyata di lapangan tidak bisa dijalankan. Harus berkualitas begitu lah ya. Dijalankan, dan juga tadi dijalankan baik juga metodenya maupun juga bentuk visualnya, ya kan. Jadi selalu cukup detail sekali, terutama pada pasca produksi. Yang merevisi juga ada 3, jadi harus ACC 3 di setiap video. Ada 3 orang yang merevisi, yang mengamati ini kurang layak, di bagian ini kurang layak. Kalau misalnya sudah bisa ACC, harus ACC itu 3-3-nya baru bisa diterima. Makanya kadang-kadang juga ada kejadian kita harus take ulang juga ada beberapa kali, cuma nggak banyak. Nah, ini luar biasa sekali struggle selama beberapa bulan begitu ya, untuk pada akhirnya jadilah itu 6 video begitu ya, 6 video pembelajaran yang nantinya akan ditonton oleh berapa tadi? 3 juta guru lebih se-Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Dari hasil 6 video ini, apa komentar dari Kemendikbud? Apakah puas dengan hasil karya dari mahasiswa dan seluruh dosen di film dan TV Universitas Saintek Muhammadiyah? Ya, terkait itu tentunya karena sudah melalui proses seleksi yang ketat juga, tentunya apapun hasilnya itu yang terbaik. Jadi, kalau Pak Rida sendiri sebagai ketua tim pada waktu itu bagaimana melihat hasilnya dari 6 video? Tentunya kami yang memang baru di dunia seperti ini, apresiasinya tinggi sekali kepada dosen-dosen dan mahasiswa yang terlibat. Kualitas videonya yang dihadirkan apakah bagus? Sangat bagus, bahkan guru-guru juga yang terlibat merasa wah luar biasa, bisa nggak kami minta video ini apa semua kan? Saya bilang kami arahkan aja ke PMM, karena itu bisa diakses secara khusus. Baik. Karena itu kita dari kameranya, jadi peralatannya juga ada spesifikasi khusus, tidak boleh juga sembarangan. Makanya itu yang
menjadi kualifikasi video kami itu sangat bagus. Oke. Nah, harapan ke depan untuk apakah nanti akan ada proyek-proyek seperti ini dan juga bisa membantu proses pembelajaran di kampus? Silakan, Pak. Ya, tentunya harapan kami program-program baik itu hibah dan yang lainnya itu bisa terus datang ke Universitas Saintek Muhammadiyah. Baik. Apalagi alhamdulillah Kementerian Pendidikan ini itu lagi berada di bawah kepemimpinan Kader Muhammadiyah juga. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depannya akan banyak kolaborasi-kolaborasi kementerian yang akan nanti dampaknya ke mahasiswa juga sebenarnya, generasi bangsa. Yang saya bilang bahwa mahasiswa kami juga banyak di daerah yang mungkin baru pertama kali ke Jakarta Pusat kuliah saat ini. Jadi tentunya kami sangat berharap karena ini baik berdampak positif bagi universitas, akan ada proses akreditasi nanti dan sebagainya, dan ini juga berdampak luar biasa untuk pengalaman dari mahasiswa. Jadi mereka juga ke depannya kalau mau kerja sudah ada profiling. Iya. Ya kan? Oh, kami ada karya yang bisa ada karya. Saya terlibat sebagai asisten sutradara. Oh, di situ saya terlibat asisten produksi dan sebagainya. Sebagai asisten yang lain-lain. Itu jadi nilai tambah. Baik, luar biasa. Baik Pak Rida, nanti kita akan berbincang kembali dan melanjutkan proses videonya itu seperti apa dan kemudian nanti apa yang harus dilakukan oleh Universitas Saintek Muhammadiyah ke depan jika juga mendapatkan proyek yang sama. Tapi dijawab setelah yang satu ini, kita akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam Saintekmu Corner. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner. Masih bersama saya Arinan Rohma dan juga Bapak Muhammad Rida selaku Ketua Prodi Program Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah yang kebetulan juga menjadi ketua sekaligus inisiator dari program Hibah Microlearning Kementerian Kemendikbud pada waktu itu. Kemendikbud Ristek Dikti. Kemendikbud Ristek Dikti pada waktu itu ya. Sekarang sudah dipecah menjadi 3 gitu ya. Iya, betul. Dan Pak Rida, apakah nanti akan ada, misalnya pun akan ada program lanjutan yang bisa dikerjasamakan dengan Universitas Saintek Muhammadiyah begitu? Apa saja yang perlu disiapkan dan perlu ditingkatkan kembali jika memang program itu akan kembali dihadirkan di mengajak kolaborasi lagi dengan Universitas Saintek Muhammadiyah? Tentunya banyak Bu ya yang perlu ditingkatkan, apalagi itu pengalaman pertama. Tapi seandainya nggak ada pengalaman pertama, kita nggak tahu apa yang perlu ditingkatkan. Iya, itu yang poinnya kan, di situ poinnya. Bahwa yang pertama, kita bersyukur program itu sudah kita lakukan. Jadi kita ada catatan-catatan penting, baik praproduksinya, baik saat produksinya, atau pasca produksi. Bahkan hingga pelaporan dan lain-lain itu semua kan besar beberapa catatan. Nah, bagi juga orang yang bisa kita libatkan, ada beberapa catatan juga, sehingga kita bisa lebih tegas untuk memaksimalkan target-target dalam produksi tersebut. Karena kan ada timeline-nya ya yang harus kita ikuti, jangan sampai terlewat dan sebagainya. Dan tadi bahwa itu semua menjadi hal yang perlu kita evaluasi juga. Ketepatan waktu, pemilihan kru begitu ya. Banyak hal. Iya. Nah, yang paling cukup ribet sebenarnya yang dari sebenarnya bukan ribet tapi lebih bagaimana terperinci jika itu menggunakan anggaran pemerintah, berarti kan ada pelaporan yang memang harus dipertanggungjawabkan begitu. Nah, proses pelaporannya ini juga kan membutuhkan waktu yang cukup panjang begitu. Nah, Pak Rida sendiri pengalaman untuk mempersiapkan laporan ini seperti apa? Ada beberapa laporan berjenjang bukan, setiap praproduksi, produksi dan juga pasca produksi. Makanya alhamdulillah terkait laporannya memang itu bertahap, ada deadline-nya masing-masing, tertuang dalam kontrak. Dan itu menjadi hal yang urgent untuk diperhatikan lebih serius, bahkan penting dibanding yang lainnya. Namun tadi alhamdulillah kami punya tim yang luar biasa, dosen-dosen kami libatkan, banyak yang pertama kali melakukan hal ini, namun kami bahagia karena mereka mau mengerjakan. Spirit utamanya kan mereka mau terlibat dulu, itu hal yang penting. Kalau mereka mau belajar, mau terlibat, saya rasa itu apapun tantangannya akan kita hadapi dengan maksimal. Meskipun tentunya ada catatan nanti, kok ribet apa semua, ya namanya juga kita baru ya. Nanti pengalaman itu akan membuat mereka lebih mengerti dan memahami dan lebih cepat dalam mengerjakan hal-hal yang rasanya
butuh banyak hal yang lebih detail. Iya, alhamdulillah sudah berjalan lancar dan selesai ya Pak. Alhamdulillah sampai Dan saat ini selesai. dengan adanya program ini gitu ya sudah dilewati, artinya sudah memiliki arsip-arsip. Jadi nanti ketika ada proyek lain dan tim yang lain yang akan mengerjakan sudah ada rule-nya begitu ya. Kita sudah memiliki mekanismenya yang sudah tersimpan secara terarsip di kampus. Ya, gitu. alhamdulillah. Baik, ada harapan ke depan Pak Rida terkait beberapa mungkin kerjasama kolaborasi nanti, mungkin tidak hanya di film dan TV tapi juga program studi yang lain gitu terkait kerjasama yang sama seperti ini. Oke. Mumpung juga kan ini disaksikan oleh penonton TV-mu se-Indonesia. Iya. Tentunya kami, baik itu Sains Komunikasi, Prodi Film dan TV, Keurusan, di bawah Fakombis maupun di bawah Fasilkom, sangat terbuka dengan berbagai macam kerjasama, kolaborasi. Tentunya baik itu pihak donatur atau yang mengajak kolaborasi, bisa melihat kami dari sisi bahwa kami memiliki mahasiswa yang mereka potensial, meskipun mereka dari daerah, memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan itu tentunya menjadi nilai tambah, menjadi juga nilai kebaikan saya rasa bagi siapapun yang akan membantu ataupun mengajak kolaborasi, bahwa kami ini adalah lembaga universitas yang mendidik lebih dari banyak masa dari daerah. Iya. Saya bilang tadi ya Allah, kalau kita lihat profil mereka dari daerah, bahkan baru masuk Jakarta dan kampung yang terpencil, ya kan, namun mereka punya semangat diantar oleh keluarganya. Jadi saya sempat lupa tadi sampaikan juga bahwa saya di Sains Komunikasi itu layaknya film Laskar Pelangi, Ibu Mus kalau lebih tepatnya yang bagaimana anak-anak itu sebenarnya ternyata memiliki bakat yang istimewa, Bu. Tapi kadang itu tidak dilihat oleh seorang guru. Nah, saya rasa sebagai seorang dosen, apalagi para prodi, harus mendalami film Laskar Pelangi tersebut, dan itu yang saya rasakan. Bagaimana anak daerah ya kan yang sama diri sendiri, mereka tidak confident awalnya, namun akhirnya kita meyakinkan mereka bisa kita ngerjakan berbagai macam hal, ada kolaborasi dengan yang lain, ayo kita ikut conference bareng-bareng ke luar negeri, meskipun baru semester 1. Kadang bisa nggak Pak? Ya bisa. Kalau kalian kerja sama dengan banyak lembaga begitu ya. Kalau Bapak sudah bilang bisa, jangan takut. Yang penting kalian mau belajar. Kalau kalian nggak mau belajar, itu yang PR. Dan alhamdulillah tadi kami punya dosen, pimpinan universitas yang luar biasa, memberikan tanggung jawab yang memberikan kesempatan untuk belajar yang luar biasa dalam bentuk tanggung jawab. Nah itu alhamdulillah menjadi nilai tambah buat kami. Tentunya kami berharap siapapun di luar sana, baik itu pemerintah, tingkat provinsi, tingkat pusat, tingkat daerah, kabupaten kota, silakan. Di kami ada Sains Komunikasi, ada Film dan TV. Jika ada proyek yang ingin dikerjakan di daerahnya dalam bentuk bantuan hibah ke universitas, silakan. Kami sangat menerima secara terbuka. Baik, terima kasih Pak Rida. Akhirnya sukses proyek pertama. Alhamdulillah. Semoga nanti akan ada proyek selanjutnya, dan memang sudah banyak sekali hibah yang diperoleh dari Universitas Saintek Muhammadiyah, terutama dalam pengelolaan beasiswa dan lain-lain. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rida atas waktunya ke Televisi Muhammadiyah. Semoga Sains Komunikasi dan juga semua prodi dan juga semua kerjasama bisa meningkat di tahun ini bersama Universitas Saintek Muhammadiyah. Akhir kata saya Arina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Tetaplah saksikan Saintekmu Corner setiap minggunya hanya di TV Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.